Assalamualaikum sahabat-sahabat. Hari ini saya akan menceritakan kisah Gulnas, seorang gadis yatim yang mengajarkan kita tentang keutamaan bersabar, berbuat baik kepada sesama, serta kekuatan doa dan tawakal kepada Allah. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi kita untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebarkan dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Pada suatu hari, di sebuah daerah di kota Baghdad, terdapat sebuah keluarga yang sangat soleh dan taat beragama. Mereka merayakan setiap hari besar dengan penuh hormat dan kehikmatan. Dalam keluarga ini, ada seorang gadis kecil bernama Gulnas. Setiap kali bulan Muharram tiba, orang tua Gulnas selalu mempersiapkan banyak makanan di rumah. Selama bulan Muharram, ayah Gulnas membagikan makanan kepada masyarakat dan berpuasa hingga hari ke-10 Muharram. Kedua orang tua Gulnas adalah orang-orang yang sangat soleh dan memiliki kepribadian yang mulia. Suatu hari, orang tua Gulnas meninggalkan Gulnas di rumah pamannya dan bibinya untuk pergi membeli bahan makanan untuk nias atau nazia, sebuah tradisi yang umum di Irak saat bulan Muharram tiba. Namun, malangnya, dalam perjalanan, mobil mereka terjatuh ke dalam jurang, dan mereka meninggal dunia. Berita ini sangat mengguncang Gulnas yang saat itu baru berusia 12 tahun. Meskipun tidak menginginkannya, pamannya dan bibinya harus merawat Gulnas karena usianya yang belum cukup untuk menikah, dan ia tidak bisa tinggal sendirian di rumah. Pamannya dan bibinya terpaksa menerima kehadiran Gulnas, meskipun bibinya memperlakukannya seperti pembantu. Paman Gulnas memiliki 3 putri yang sebaya dengan Gulnas, dan ketiganya, seperti orang tua mereka, suka memerintah Gulnas. Ketika Gulnas tumbuh dewasa, ia menjadi jauh lebih cantik dibandingkan ketiga sepupunya. Selain cantik, Gulnas juga soleh dan taat beragama, seperti orang tuanya. Ia merayakan setiap hari besar Islam dengan penuh keikhlasan. Sebelum orang tuanya meninggal, Gulnas sudah menyelesaikan pendidikan Al-Quran, tetapi setelah itu, bibinya tidak memberinya pendidikan lagi. Putri-putri bibi Gulnas iri padanya karena ia lebih cantik daripada mereka bertiga, dan Allah telah memberikannya daya tarik dalam tutur katanya. Gulnas sering beribadah kepada Allah di malam hari dan diam-diam menyiapkan makanan untuk mereka semua. Saat bulan Muharram tiba, Gulnas menyempatkan diri membagikan makanan kepada anak-anak tanpa diketahui oleh keluarganya. Bibinya dan ketiga sepupunya tidak pernah membiarkan Gulnas keluar rumah. Selain mengerjakan pekerjaan rumah, Allah juga memberinya banyak keahlian. Suatu hari, pada tanggal 3 Muharram, tidak ada orang lain di rumah selain Gulnas. Ia berpikir untuk memasak banyak makanan seperti yang dilakukan orang tuanya dan membagikannya kepada anak-anak di panti asuhan. Ia segera memasak dan keluar rumah dengan hijab, berpikir bahwa ia akan membagikan makanan dan kembali sebelum anggota keluarga lainnya datang. Ia membagikan makanan kepada anak-anak yatim dengan cepat, dan ketika masih ada sisa makanan, ia memutuskan untuk membawanya pulang. Di perjalanan, ia bertemu dengan seorang fakir tua yang berkata bahwa ia sudah 2 hari kelaparan. Fakir itu meminta makanan, dan Gulnas memberinya makanan yang ia bawa. Setelah fakir itu kenyang, ia mendoakan Gulnas dan meletakkan tangan di atas kepalanya. Saat Gulnas berdiri setelah memberi makan fakir itu, matahari sudah hampir terbenam, dan ia menjadi khawatir bahwa bibi dan ketiga sepupunya akan segera pulang, dan pasti akan memarahinya. Fakir tua itu melihat kekhawatiran Gulnas dan berkata, "Jangan khawatir, nak." Ia kemudian mengeluarkan sebuah cincin indah dari tasnya dan memberikannya kepada Gulnas. Fakir itu berkata, "Pakai cincin ini, dan kamu akan sampai di rumah tepat waktu." Tanpa berpikir panjang, Gulnas segera memasukkan cincin itu ke jarinya dan bergegas pulang. Namun, Gulnas merasa bahwa cincin itu memiliki kekuatan khusus, karena ia tiba di rumah lebih cepat dari yang ia perkirakan. Ketika sampai di rumah, belum ada seorang pun yang datang. Dan Gulnas merasa sangat senang karena ia bisa pulang tepat waktu. Begitu sampai di rumah, ia segera membersihkan dapur agar bibi dan anggota keluarganya yang lain tidak tahu bahwa banyak makanan yang telah dimasak di sana. Setelah membersihkan rumah, Gulnas berdoa dan memperhatikan cincin di jarinya. Gulnas mulai berpikir bahwa cincin ini pasti memiliki sesuatu yang istimewa karena ia dapat menyelesaikan pekerjaan rumah dalam waktu singkat. Ketika ketiga sepupunya dan bibinya datang dan melihat rumah dalam keadaan bersih, mereka semua merasa heran. Mereka tidak mengerti mengapa rumah itu tampak lebih bersih dari biasanya. Lalu,
Ketiga sepupu sengaja membuat rumah berantakan kembali dan tersenyum sinis. Ketika bibinya melihat kekacauan itu, ia marah dan langsung mendatangi Gulnas yang sedang sholat. Bibinya mulai memukulinya dengan tongkat dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan sepanjang hari sehingga rumah ini berantakan seperti ini?" Gulnas melihat sekeliling rumah dan terkejut karena rumah itu benar-benar berantakan. Dengan penuh kesabaran, ia mulai membersihkan lagi. Setelah membersihkan rumah, ia berwudu. Tiba-tiba, sepupu bungsunya datang dan berkata, "Pegang kain ini dan jahitkan gaunku. Gaun ini harus selesai dijahit sebelum pagi karena besok adalah pernikahan temanku, dan aku ingin memakainya. Kamu harus menjahitnya dengan indah, yang bisa membuatku cantik. Jika tidak, aku akan memberitahu ibu, dan kamu tahu apa yang akan terjadi." Gulnas dengan lembut menjawab, "Lihat adikku, ini hanya kain polos. Untuk menjahit gaun yang indah dalam waktu singkat, dibutuhkan beberapa bahan yang tidak ada di rumah saat ini." Namun, sepupu bungsunya berkata, "Itu bukan urusanku, itu urusanmu, lalu pergi begitu saja." Sepupu bungsu itu kemudian memberitahu ibunya dan saudari-saudarinya tentang hal itu. Paman mereka sering bepergian untuk bekerja, dan bibi serta ketiga sepupunya seringkali bersikap kasar kepada Gulnas, yang dengan sabar menahan perlakuan buruk mereka. Di sisi lain, Gulnas menangis dengan tenang dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku selalu menuruti perintah mereka dan melakukan semua pekerjaan, tetapi mengapa mereka tidak pernah puas denganku?" Setelah berdoa, Gulnas menangis dengan kepala menunduk dan berkata, "Ya Allah, jika orang tuaku masih hidup, mereka pasti akan sangat menyayangiku." Ia terus menangis dan kemudian teringat nasihat fakir tua yang mengatakan bahwa jika ia mengalami kesulitan, ia bisa memakai cincin itu, dan Allah akan membantunya. Gulnas segera mengambil cincin itu, memandanginya dengan seksama, dan berkata, "Cincin, dengan izin Allah, bisakah kamu membantuku?" Kemudian, terdengar suara dari cincin tersebut, "Aku bukan cincin biasa, dan aku tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Aku adalah cincin istimewa yang diciptakan untuk orang-orang khusus. Dengan mengenakanku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan." Gulnas mengenakan cincin itu dan mulai menjahit gaun. Sebelum tengah malam, ia berhasil menyelesaikan gaun yang sangat indah berkat bantuan cincin tersebut. Ia teringat pada fakir tua dan bertanya-tanya, siapakah sebenarnya fakir tua itu? Setelah itu, Gulnas beribadah kepada Allah dan menunaikan sholat subuh. Gulnas kemudian melanjutkan membaca Al-Quran. Sementara itu, ibu dan ketiga sepupunya merasa sangat senang karena mereka yakin Gulnas tidak akan bisa menyelesaikan gaun itu. Mereka berpikir bahwa mereka akan bisa menghukumnya. Ketika pagi tiba, mereka mendatangi Gulnas dengan penuh percaya diri dan bertanya tentang gaun itu. Gulnas hanya menunjukkan gaun tersebut dan melanjutkan membaca Al-Quran. Melihat gaun yang begitu indah dalam waktu singkat, mereka semua terkejut. Gaun itu begitu indah seperti gaun seorang putri. Saudari tertua berkata, pasti dia memiliki sihir yang membuatnya bisa melakukan semuanya dalam waktu singkat. Saudari lainnya juga setuju dan menaruh rasa curiga. Keempat orang itu bersiap-siap pergi ke pernikahan teman mereka. Bibinya berkata, "Hari ini, sebelum kami pulang, kamu harus memotong dan mengumpulkan kayu dari pohon besar ini." Bibinya sengaja memberinya pekerjaan yang berat, yang seharusnya dilakukan oleh 10 orang. Saudari tertua memandangnya dengan tatapan aneh. Ketika keempat saudari itu pergi, saudari tertua berpura-pura sakit dan memutuskan untuk tetap tinggal di rumah. Namun, sebenarnya ia ingin mencari tahu apa yang dilakukan Gulnas di rumah. Sebelumnya, Gulnas sering mendapat pukulan dari mereka, tetapi sekarang ia tidak memberi mereka alasan untuk mengeluh. Saudari tertua penasaran, mengapa Gulnas tidak pernah memiliki alasan untuk mengeluh, meskipun semua pekerjaan selesai dengan cepat. Ia memutuskan untuk mengawasi Gulnas dari bagian belakang rumah, dan menunggu untuk melihat Gulnas keluar. Setelah beberapa saat, ia melihat Gulnas keluar dari rumah, dan dengan diam-diam, ia mengintip dari jendela. Gulnas terlihat sedang membersihkan rumah dengan cepat. Kemudian, ia keluar dan mulai memotong kayu dari pohon, dan saudari tertua sangat heran dari mana Gulnas mendapatkan kekuatan tersebut. Kini, saudari tertua sangat ingin mencari tahu rahasia di balik semua itu. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, saudari tertua tetap terjaga. Ia tahu bahwa Gulnas bangun pagi-pagi untuk melaksanakan sholat.
Gulnas bangun, berwudhu, dan melaksanakan sholat. Setelah itu, ia membaca Al-Quran dan beberapa saat kemudian, ia mengeluarkan cincin dari kantong kecil dan memakainya di tangan kanan. Gulnas berbicara pada cincin itu, "Cincin, tolong bantu aku harus menyelesaikan pekerjaan rumah. Hari ini, aku harus memasak untuk anak-anak di panti asuhan." Ia segera mulai memasak, dan dalam waktu singkat, banyak makanan sudah siap. Saudari tertua menyaksikan semua itu dan berkata, "Oh, sekarang aku mengerti. Ini sebabnya dia tidak pernah punya alasan untuk mengeluh. Cincin ini yang membantunya." Dengan marah, ia menceritakan semuanya kepada ibu dan saudari-saudarinya. Pada siang hari, Gulnas telah menyiapkan banyak makanan. Ia mengajak bibinya dan saudari-saudarinya untuk makan. Saudari tertua berkata, "Jangan bohong. Kamu bilang kamu sudah menyiapkan semua makanan ini hari ini." Gulnas menjawab, "Ya, saya memasak untuk kita semua setiap hari. Hari ini, saya membuat makanan yang berbeda untuk masing-masing dari kalian sesuai selera. Saya membuat makanan yang kalian sukai." Bibi dan saudari-saudarinya berkata, "Bagaimana beraninya kamu menipu kami seperti ini?" Keempatnya mulai memukuli Gulnas. Sambil menangis, Gulnas berkata, "Lihatlah, saya ingin kalian semua bahagia. Orang tua saya tidak ada lagi. Saya menganggap kalian semua sebagai keluarga saya." Keempatnya kemudian mengunci Gulnas di sebuah kamar kecil. Setelah itu, ibu mereka bertanya kepada putri-putrinya, "Apakah kalian melihat cincin itu?" Saudari tertua menjawab, "Ya, aku melihatnya." Dia mengeluarkannya dari sebuah kantong kecil di kamarnya. Ketika mereka semua mencari cincin itu, mereka tidak menemukannya. Kemudian, mereka mendatangi Gulnas dan berkata, "Katakan di mana cincin itu." Gulnas menjawab, "Saya tidak tahu di mana cincin itu." Karena jawaban tersebut, keempatnya memukuli Gulnas dengan sangat keras hingga ia pingsan. Ketika Gulnas siuman, ia menangis dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, selamatkan aku dari orang-orang zolim ini. Aku selalu menganggap mereka sebagai keluargaku. Aku melayani mereka hingga larut malam. Selain mereka, aku tidak punya siapa-siapa. Aku tidak punya kekuatan untuk menahan lebih banyak penderitaan." Ia menangis begitu banyak hingga akhirnya tertidur. Dalam mimpinya, ia melihat seorang lelaki tua dengan wajah bercahaya berkata, "Anakku, kamu tidak lemah, kamu sangat berani. Allah tidak meninggalkan hambanya yang soleh sendirian. Jika kamu menyerah, keempatnya tidak akan membiarkanmu hidup. Allah tidak membantu orang yang berbuat zolim. Allah membantu hamba-hambanya yang soleh dan istimewa. Pakai cincin itu ketika kamu dalam kesulitan," lanjut lelaki tua itu. "Cincin itu diberikan oleh seorang fakir untuk memudahkanmu dalam mengatasi masalah. Saat ini, cincin itu ada di tangan seorang lelaki tua soleh. Jika cincin ini jatuh ke tangan orang zolim, mereka akan memanfaatkannya untuk berbuat buruk." Pagi harinya, Gulnas terbangun, tetapi keempat saudari itu tenggelam dalam pikiran mereka masing-masing. Saudari bungsu berkata, "Ayo pergi ke rumah sahabatku. Ayahnya adalah seorang penyihir. Mari kita tanyakan kepadanya tentang asal-usul cincin itu, dan bagaimana cincin itu bisa ada pada gadis itu." Keempat ibu dan anak perempuan itu pergi ke rumah penyihir, dan menceritakan seluruh kejadian tersebut. Penyihir itu berkata kepada ibu dan keempat putrinya, "Jangan khawatir. Beri saya waktu 1 hari dan besok saya akan memberitahu kalian semua tentang bagaimana cincin itu bisa ada pada gadis tersebut." Keesokan harinya, mereka kembali ke rumah penyihir. Penyihir itu menjelaskan kepada mereka bahwa cincin tersebut diberikan kepada Gulnas oleh seorang fakir tua. Gulnas menemui fakir itu pada tanggal 3 Muharram, ketika dia memasak makanan untuk anak-anak di panti asuhan. Saat dalam perjalanan pulang, fakir tua meminta makanan kepadanya, dan Gulnas memberinya makanan. Sebagai balasannya, fakir tua itu memberikan cincin kepada Gulnas, dan sejak saat itu, Gulnas menggunakan cincin tersebut untuk menyelesaikan semua pekerjaannya. Mereka semua berkata kepada penyihir, "Kami menginginkan cincin itu, di mana kami bisa menemukannya?" Penyihir menjawab, "Saat ini, cincin itu ada pada orang tua tersebut, yang tinggal di gubuk di tepi sungai. Tapi, ingatlah bahwa fakir tua itu adalah orang yang sangat sakti. Kalian harus berhati-hati dalam menghadapi dia. Sekarang, yang harus kalian lakukan adalah memperlakukan gadis itu seperti seorang ratu di rumah."
Ubah sikap kalian terhadapnya. Mulai hari ini, kalian semua harus melayani dia. Saudari tertua menolak. Kami tidak bisa melakukan itu. Kami sangat membencinya. Kami benci karena meskipun dia yatim piatu, orang-orang di daerah ini sangat menghormatinya. Setiap wanita yang datang ke rumah kami selalu memuji kecantikannya dan mengatakan bahwa dia lebih cantik dari kami bertiga. Penyihir itu berkata, kalian harus melakukan semua ini untuk mendapatkan cincin itu. Meskipun mereka enggan mengubah sikap terhadap Gulnas, keinginan untuk mendapatkan cincin tersebut membuat mereka setuju. Ketika mereka kembali ke rumah, mereka jatuh di kaki Gulnas dan meminta maaf. Kami telah berbuat banyak kesalahan padamu, maafkan kami. Kami bertemu dengan seorang tua di jalan yang mengatakan kepada orang-orang bahwa siapapun yang berbuat zolim kepada anak yatim akan mendapatkan hukuman di dunia ini. Gulnas terkejut dengan perubahan sikap mereka dan bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa berubah begitu cepat dalam satu hari. Dia adalah gadis yang polos dan berpikir, mungkin mereka telah menyadari kesalahan mereka. Bibinya berkata, mulai hari ini, kamu juga anak perempuanku. Apapun yang kamu inginkan, itu yang akan terjadi. Kamu ingin membagikan makanan pada bulan Muharram seperti orang tuamu, bukan? Saudari bungsunya berkata, mulai hari ini, aku akan membantumu membuat nias. Bibinya menambahkan, ayo, mari kita cepat-cepat memasak dan membagikannya kepada anak-anak di panti asuhan. Mendengar hal ini, Gulnas dengan senang hati mulai memasak. Setelah itu, Gulnas sedang dalam perjalanan untuk memberikan makanan kepada anak-anak di panti asuhan. Ketika saudari tertuanya berkata, aku juga akan pergi bersamamu kakak cantik. Saudari tertua sebenarnya hanya ingin melihat apakah mereka akan bertemu dengan fakir tua di jalan yang akan membicarakan cincin itu. Setiap hari, Gulnas membawa makanan untuk anak-anak di panti asuhan, tetapi saudari tertuanya tidak pernah melihat fakir tua itu. Hari itu adalah tanggal 7 Muharram. Gulnas berkata kepada bibinya, Bibi, ada sebuah jamiah besar di daerah kita. Aku ingin memasak makanan untuk anak-anak perempuan di panti asuhan malam ini dan memberikannya kepada mereka. Gulnas ingin memasak makanan untuk para gadis di panti asuhan malam itu. Dia mengatakan keinginannya kepada saudari bungsunya, yang menanggapi, kita akan membutuhkan banyak makanan untuk itu. Bagaimana kita bisa memasak sebanyak itu dalam waktu singkat? Gulnas meyakinkan, jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Pertama, aku akan mengantarkan makanan ini ke panti asuhan. Setelah itu, kita akan menyiapkan makanan berikutnya. Mendengar kata-kata Gulnas, telinga mereka semua menjadi waspada. Mereka semua mulai berbisik di antara mereka sendiri, merencanakan untuk mengikuti Gulnas saat dia pergi, berharap bisa bertemu dengan fakir tua di jalan. Tepat seperti yang mereka rencanakan, ketika Gulnas pergi mengantar makanan untuk anak-anak, keempat ibu dan anak perempuan itu diam-diam mengikutinya dari belakang. Setelah Gulnas selesai mengantarkan makanan, dia berdiri di tepi sungai dan berdoa, Ya Allah, tolong bantu aku melalui hambamu yang soleh. Namun, meskipun saudari-saudarinya terus mengikutinya, fakir tua itu tidak muncul. Keempat ibu dan anak perempuan itu menjadi sangat kecewa. Saudari bungsu menggerutu, sudah lama dia memanggil orang tua itu, tapi dia tidak muncul. Kita hanya membuang-buang waktu. Saudari tertua dan ibunya bahkan berpikir untuk menenggelamkan Gulnas ke dalam sungai karena frustrasi. Dengan wajah murung, bibi dan saudari Gulnas kembali ke rumah. Setibanya di rumah, mereka terkejut melihat banyak wanita sedang memasak di luar. Bibi Gulnas bertanya kepada mereka, dari mana kalian berasal? Salah satu wanita menjawab, kami berasal dari desa tetangga. Hari ini adalah hari ke-7 Muharram, jadi kami membagikan makanan di daerah kami. Para wanita itu mengundang Gulnas untuk membantu mereka memasak, dan dia dengan senang hati bergabung. Sementara itu, wajah ibu dan saudari-saudarinya memerah karena marah, karena mereka tidak menemukan cincin dan Gulnas tidak sendirian memasak. Setelah makanan selesai dimasak, Gulnas pergi untuk membagikan makanan ke seluruh daerah dan kepada anak-anak di panti asuhan. Gulnas merasa sangat bahagia karena bisa mengikuti jejak orang tuanya dengan membagikan nias selama bulan Muharram. Namun, setelah itu, sikap keempat ibu dan anak perempuan itu kembali seperti semula. Keesokan harinya, Gulnas bangun pagi, melaksanakan sholat subuh, dan duduk di bawah pohon untuk mendengarkan ceramah dari imam di masjid. Imam sedang membahas hari ke-9 Muharram,
Ketika Gulnas melihat seekor burung tiba-tiba jatuh dari pohon dengan salah satu kakinya terluka. Saat itu, seekor anjing betina berlari dari kejauhan dan mulai menggonggong melihat burung itu. Gulnas melemparkan sepotong roti kepada anjing betina itu dan mulai merawat luka burung tersebut. Burung itu sangat cantik dan Gulnas kembali duduk dengan wajah murung. Melihat Gulnas, burung itu mendekatinya dan berkata, "Mengapa kamu duduk di sini dengan wajah sedih?" Gulnas sangat terkejut melihat burung itu bisa berbicara seperti manusia. Burung itu melanjutkan, "Aku mengenali setiap hamba Allah yang soleh. Kamu adalah gadis yang sangat soleh dan taat. Wajahmu memancarkan cahaya Allah." Gulnas berbincang lama dengan burung itu. Bibinya dan saudari-saudarinya melihat kejadian tersebut dan mulai berbisik. Heran melihat Gulnas berbicara dengan burung yang tampaknya berbicara seperti manusia. Saudari tertua merasa marah dan frustrasi, menangkap rambut Gulnas dan mulai menyeretnya di tanah. Dia berteriak, "Kami duduk di sini gelisah karena tidak menemukan cincin itu, sementara kamu bersenang-senang dengan burung-burung ini. Katakan di mana kamu menyimpan cincin itu. Kamu tahu segalanya tentang cincin itu." Gulnas menjawab, "Aku tidak tahu. Aku sendiri tidak tahu di mana cincin itu berada." Namun, bibi Gulnas menamparnya dengan keras. Dan saudari tertua mengalungkan tali di lehernya dan mulai menariknya. Tiba-tiba, seekor burung terbang mendekati mereka dan dengan marah berkata, "Kalian semua yang zolim, sebagai perempuan, kalian menindas perempuan lain. Kalian semua bersekongkol menindas dia, Allah tidak akan pernah memaafkan kalian." Mendengar burung itu berbicara seperti manusia, saudari bungsu berkata, "Burung ini pasti berbicara karena kekuatan cincin. Selain manusia, tidak ada makhluk lain yang bisa berbicara seperti ini." Keributan itu menarik perhatian para wanita di lingkungan sekitar yang berkumpul dan mulai bertanya, "Mengapa kalian mengganggu anak yatim ini? Dia tidak pernah mengatakan keburukan kepada siapapun. Dia adalah anak yang sangat baik." Saudari tertua, marah dan jengkel, berkata, "Tinggalkan mereka semua. Aku akan pergi menemui penyihir dan membawanya ke sini untuk memecahkan masalah cincin ini." Dia segera pergi menemui penyihir. Ketika dia tiba, banyak orang yang sedang menunggu giliran. Dengan tergesa-gesa, dia mendekati penyihir dan berkata, "Penyihir, cepatlah datang ke desa kami. Gadis itu dulu menggunakan cincin, sekarang dia menggunakan burung yang bisa berbicara. Jika Anda tidak datang ke desa kami, sesuatu yang buruk akan terjadi. Jika kita tidak mendapatkan cincin itu, kita akan membunuh gadis itu." Mendengar ancaman itu, penyihir setuju untuk pergi bersama saudari tertua. Setibanya di rumah, penyihir duduk di bawah terik matahari, merapal mantra, dan dalam beberapa menit, seorang lelaki tua terlihat datang dari kejauhan. Penyihir tersenyum ketika melihat lelaki tua itu mendekat. Gulnas berseri-seri melihat lelaki tua itu, yang sudah lama dia cari. Wajah lelaki tua itu bercahaya, padahal pertama kali dia melihat lelaki tua itu dalam keadaan fakir. Penyihir itu berbicara kepada lelaki tua itu dengan cara yang sangat tidak sopan. Lelaki tua itu menjawab, "Penyihir, dalam nada apa kamu berbicara kepadaku, dan mengapa kamu memanggilku dengan sihirmu?" Penyihir menjawab, "Kamu telah membuat keempat wanita ini sangat terganggu. Jangan berdebat terlalu banyak. Serahkan cincin ajaib itu kepada gadis-gadis ini, atau aku akan mengambilnya darimu dengan sihirku." Lelaki tua itu menjawab, "Kami tidak bisa melakukan hal yang salah. Cincin itu diberikan kepada gadis ini sebagai hadiah, karena dia bekerja keras melayani kalian semua dan meneruskan kebaikan orang tuanya. Karena gadis ini, anak-anak yatim di desa ini tidak tidur dalam keadaan lapar. Anak-anak di panti asuhan mendoakan gadis ini, karena dia membagikan makanan selama bulan Muharram. Tujuan gadis ini adalah untuk kebaikan, dan orang yang melakukan perbuatan jahat tidak akan pernah diberikan benda suci seperti ini." Penyihir itu berkata kepada lelaki tua itu, "Dengarkan aku lelaki tua. Aku adalah penyihir yang sangat hebat, dan kamu tidak dapat bersaing denganku. Jika kamu tidak menurutiku, aku akan membuatmu menjadi ayah dari anjing betina yang berdiri di sana." Lelaki tua itu menjawab, "Kesombongan seperti itu tidaklah baik. Karena kesombongan seperti ini, iblis dikeluarkan dari surga. Allah menciptakan manusia untuk beribadah, bukan untuk menyakiti orang lain." Penyihir itu menjawab, "Aku tidak punya waktu untuk mendengar omong kosong ini.
serahkan cincin itu dengan cara yang baik, atau aku akan membuatmu menjadi ayah dari anjing betina ini. Keempat ibu dan anak perempuan itu tertawa dan berkata, "Ya, buat lelaki tua ini menjadi anjing, dan gadis ini menjadi anjing betina." Lelaki tua itu berkata, "Kalian tidak layak disebut manusia, kalian lebih buruk daripada binatang. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia, tetapi kalian tidak layak tinggal di antara makhluk ini. Sebelum kalian mengubahku dan gadis ini menjadi binatang, lihatlah kaki kalian sendiri." Ketika penyihir dan keempat ibu dan anak perempuan itu melihat ke kaki mereka, lelaki tua itu berdoa, dan dalam sekejap, ibu dan anak perempuan serta penyihir itu berubah menjadi anjing betina. Allah mengubah mereka menjadi makhluk anjing pada hari ke-9 Muharram. Sementara sang penyihir berubah menjadi seekor tikus, dan dengan segera keempat anjing itu mengejarnya untuk memakannya. Setelah kejadian itu, lelaki tua tersebut membawa Gulnas ke sisinya dan meletakkan tangan di atas kepalanya, berkata, "Anakku, sekarang kamu bisa membagikan nias pada tanggal 10 Muharram dengan hati terbuka. Anakku, sekarang beribadahlah kepada Allah dengan sepenuh hati, dan bagikan makanan kepada makhluknya." Lelaki tua itu kemudian mengembalikan cincin tersebut kepada Gulnas. Subhanallah, sahabat terkasih, semoga Allah memberikan kita pelajaran dari peristiwa dan kejadian seperti ini.